Di hari kedua ini, kegiatan Danang diawali dengan kirap keliling Banyuwangi. Dari hotel, Danang bergegas menuju pendopo Banyuwangi untuk melakukan persiapan kirap. Tak disangka, saat pintu pendopo dibuka, ternyata masyarakat Banyuwangi sudah berjubel di depan pendopo karena ingin menyaksikan dan ingin bersentuhan secara langsung dengan Danang. Perjalanan Danang diikuti oleh ribuan motor yang membantu kami untuk melakukan kirap. Wow, tanpa diminta, ternyata masyarakat Banyuwangi sudah punya inisiatif untuk melakukan kirap, untuk meramaikan dan terus membuktikan bahwa mereka sangat solid mendukung Danang. Alhamdulillah seluruh masyarakat Banyuwangi melantunkan doa yang positif untuk Danang. Dan bagi Danang, ini adalah apresiasi terbesar. Selama kirap, Danang berdiri di atas mobil mewah. Rasanya baru pertama kali Danang naik mobil mewah sekelas mobil-mobil pejabat. Itu pun dengan berdiri loh. Selama di perjalanan, Danang mengelilingi kota Banyuwangi, mulai dari Taman Belambangan, daerah Jalan Ahmad Yani, sekolah-sekolah Danang, sempat melewati rumah Danang. Walaupun tidak bisa berhenti, karena ternyata sampai hari kedua pun masih banyak warga yang mengerumuni rumah Danang. Gak kebayang, benar-benar gak kebayang. Ini semua terjadi dan mengejutkan Danang. Danang terus melakukan kirap di tengah masyarakat Banyuwangi yang antusias untuk melihat Danang. Walaupun tidak seluruh Kabupaten Banyuwangi dapat tersentuh. Ya, maafin Danang ya. Seluruh masyarakat Banyuwangi yang mengikuti kirap dan yang sudah menunggu di depan pendopo memaksa Danang untuk kembali keluar menyapa mereka untuk dapat bernyanyi di hadapan mereka. Wah, emang ada musiknya ya? Sempat itu yang terpikir dalam hati Danang. Ternyata di situ sudah disediakan kontainer beserta sound system dan pemain-pemain musiknya. Wow, oke. Akhirnya Danang pun naik kontainer untuk bernyanyi di hadapan masyarakat Banyuwangi. Senang sekali rasanya karena melihat mereka sangat antusias mendukung Danang. Jadi nyanyian yang Danang berikan adalah hadiah juga buat mereka. Walaupun Danang di atas kontainer hanya bisa menyanyikan satu lagu, tapi Danang bersyukur satu lagu itu sudah dapat membuat masyarakat Banyuwangi mengerti bahwa Danang harus melanjutkan kegiatan berikutnya. Akhirnya jam makan siang pun datang. Sebentar beristirahat dan melakukan sholat zuhur, Danang dan tim dari Indosiar bergegas menuju salah satu kuliner Banyuwangi yang sangat khas di Banyuwangi. Ya, sego tempong. Wah, ini rasa pedesnya udah nampol dan kangen banget sama rasa sego tempongnya. Ternyata makan kami tidak akan tenang karena di sekeliling warung sego tempong sudah dikerumuni masyarakat Banyuwangi. Danang terheran-heran. Ternyata antusias warga belum selesai juga. Masih banyak sekali warga yang ingin bertemu dengan Danang. Mau bagaimana lagi? Perut sudah lapar. Sudah kangen juga sama nasi tempong. Akhirnya Danang pun tetap memaksa masuk ke warung. Dengan kondisi mobil yang digedor-gedor. Pintu warungnya juga didobrak-dobrak.
Tapi makan pun berlanjut. Danang berusaha menikmati makan sego tempong dengan lahap. Pedes banget. Sego tempong yang kami nikmati adalah sego tempong khas Banyuwangi. Di mana sego tempong ini berbeda dengan menu yang lainnya. Sambal nasi tempong atau sego tempong itu dibuat dari bahan-bahan yang mentah, belum diolah, dan masih segar. Sambalnya beda banget sama di daerah-daerah lainnya. Pedesnya itu nendang sekali. Apalagi terdapat ikan asin, ada juga dadar jagung. Ada banyak sekali menu-menu yang dapat disandingkan dengan sego tempong. Ya, karena sego tempong memang dicetak untuk dapat membuat penikmatnya kewalahan dengan rasa pedasnya. Kenyang juga makan sego tempong dengan sensasi pedas dan panasnya siang hari. Tapi Danang tidak ingin mengecewakan warga yang sedang menunggu Danang di luar. Walaupun hanya sebentar, hanya beberapa menit saja Danang menyapa mereka untuk dapat membuat mereka lega. Ini semua untuk mereka. Karena Danang bisa seperti ini juga karena mereka. Selanjutnya, perjalanan Danang menuju ke salah satu sentra batik di Banyuwangi. Batik Pringgokusumo adalah salah satu pusat kerajinan batik di Banyuwangi. Dan sesampainya kami di Batik Pringgokusumo, kami disambut hangat oleh pemilik sekaligus pengrajin Batik Pringgokusumo. Senang sekali karena sampai di sana, kami diajak berkeliling masuk ke galeri batik untuk melihat berbagai macam motif batik yang ada di Banyuwangi. Wah, tidak sampai di situ, Danang dan tim Indosiar diajak juga untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan batik yang ada di Banyuwangi. Mulai dari batik tulis, yang mana Danang juga mencoba untuk dapat menggambar batik itu di atas kain dengan alat yang bernama canting. Ada juga batik cap, yang mana batik itu ternyata sudah ada cetakannya dan ini adalah proses tercepat karena tidak perlu menggunakan jari-jari manual untuk menggambar batiknya. Di sini hanya menggunakan alat untuk menghasilkan motif batik. Tapi ada juga yang mengcombine antara tulis dan cap, di mana batik ini adalah batik semi yang dikatakan semi tulis. Wah, dapat ilmu baru ternyata Danang. Kalau ternyata rumit sekali ya bikin batik. Ada yang tulis, ada yang cap, ada juga yang semi cap. Semuanya Danang pelajari dan Danang melihat proses itu satu persatu. Setelah banyak sekali menimba ilmu di Batik Pringgokusumo, ternyata Danang baru tahu kalau batik Banyuwangi itu lebih dari 24 motif. Salah satu batik atau motif yang memang menjadi ciri khas Banyuwangi adalah gajah uling. Karena gajah uling adalah motif kuno yang merupakan motif dari leluhur yang memiliki banyak arti. Ada arti keluasan dan arti ketegasan. Banyak sekali ilmu yang Danang dapatkan di Batik Pringgokusumo. Sampai-sampai Danang pun diberikan hadiah baju batik dari Pringgokusumo. Karena di sana Danang sempat diukur oleh pengrajin batiknya secara langsung untuk dapat dijadikan batik khusus untuk Danang. Belajar mengetahui banyak hal tentang batik Banyuwangi pun sudah usai. Karena sudah sampai Banyuwangi, rasanya kurang lengkap kalau Danang belum berziarah ke makam leluhur. Ya, menuju ke petilasan Prabu Tawang Alun. Bagi Danang, beliau adalah salah satu sosok yang patut untuk dijadikan contoh teladan bagi masyarakat Banyuwangi. Beliau adalah salah satu raja yang mendirikan kerajaan Macan Putih yang merupakan kerajaan terbesar di Banyuwangi. Tapi
tidak bisa berlama-lama karena masyarakat Banyuwangi yang ada di sekitar situ sudah mengerumuni Danang. Karena alasan keamanan, Danang harus bergegas meninggalkan petilasan Prabu Tawang Alun. Tapi Danang bersyukur karena setidaknya sudah dapat berkunjung ke salah satu situs bersejarah di Banyuwangi. Laper. Tapi tidak berasa. Tapi jam makan malam pun telah datang. Kali ini Danang bersama tim Indosiar diam-diam menuju lokasi salah satu tempat makan kuliner khas Banyuwangi. Warung Semanggi. Sudah kangen sekali dengan rasa semanggi di Banyuwangi. Ternyata di warung Semanggi tidak hanya menu semanggi yang disuguhkan. Ada banyak sekali menu khas Banyuwangi yang disuguhkan. Ada pecel pitik, ada juga pepes khas Banyuwangi. Di mana pepes khas Banyuwangi ini dibuat dari ikan tawar. Ada juga ayam pedas. Wah, banyak sekali menu-menu andalan yang disediakan dari warung Semanggi untuk kami. Awalnya sih warungnya sepi karena memang sudah ditutup rapat dan khusus Danang dan tim dari Indosiar yang makan malam di situ. Setelah makan malam dari warung Semanggi, Danang bergegas menuju kembali ke hotel untuk beristirahat. Karena malam harinya Danang punya agenda ingin sekali bertemu dengan teman-teman Danang yang sudah bersama Danang sejak SD sampai saat ini. Akhirnya ketemu juga dan mengenang apa yang Danang lakukan bersama mereka dari dulu. Ngopi di tempat lesehan. Wah, senang sekali. Ini tidak terbayang karena Danang pikir kami sudah sibuk masing-masing. Temen aku ada yang kerja, sudah pula ada yang sudah keluar dari Banyuwangi. Tapi mereka menyempatkan diri untuk hadir di Banyuwangi karena mereka tahu bahwa Danang sedang di Banyuwangi. Seneng sekali rasanya. Kangen-kangenan sama mereka, ngopi-ngopi sama mereka, dan cerita tentang masa lalu kita yang bikin Danang ketawa ngakak. Nah, ini 10.000. Awal telu ya.